Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya ingin mengumpulkan tugas saya dalam diklat Samisanov 19 tentang live worksheet ini, yaitu LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, atau yang dulu dikenal dengan LKS, Lembar Kerja Siswa. Namun dalam bentuk online, ya, dalam bentuk live secara langsung interaktif antara siswa dengan guru, dan ketika nanti siswa sudah mengerjakan, nanti nilainya langsung keluar dan guru pun bisa melihat tugas dan nilai dari siswa tersebut. Sebelum kita mempraktekkan cara menggunakan LKPD di sini, di live worksheet ini, kita mengenal dulu di website ini ada isi apa saja. Ya, yang pertama home, ini tentang live worksheet itu apa, seperti ini home-nya seperti ini ya. Ini contoh-contoh LKPD yang telah dibuat oleh beberapa guru, jadi bukan hanya di Indonesia saja, Inggris, Amerika, Rusia, dan sebagainya ya. Mereka juga menggunakan ini dan upload di sini. Kemudian interaktif dengan siswanya juga menggunakan live worksheet ini ya. Kemudian tentang upload di site, di sini kita bisa lihat ini tentang perkenalan apa itu live worksheet ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian di sini ada interaktif worksheet ya. Interaktif worksheet ini kumpulan dari worksheet yang telah dikumpulkan guru-guru di dunia ya, bisa dari Inggris di sini ya. Kemudian ini negara-negaranya, kita akan coba yang Indonesia. Ya, Indonesia ini kita akan lihat. Nah, ini contoh-contoh worksheet yang telah dibuat oleh guru-guru Indonesia. Kemudian kita pun akan melihat di sini interaktif ya. Ada tutorialnya di sini. Tutorialnya bagaimana cara membuat soal drop down, multiple choice, checkbox, join with arrow, drag and drop ya, listening exercise, word set puzzle, speaking exercise, open answer question. Termasuk juga bisa menambahkan soal dalam bentuk suara ya. Bisa juga YouTube, PowerPoint. Namun nanti PowerPoint agak sedikit sulit ya, karena kita harus mempunyai akun murni OneDrive yang dengan live Windows. Kalau dengan SharePoint, saya kemarin coba tidak bisa. Add link, simple text ya, select text box, move text box, resize, copy, banyak sekali ya, Masya Allah. Nah, untuk mengetahui, ini kan dengan bahasa Inggris ya, untuk mengetahui cara membuatnya, kita bisa lihat di sini ya, rumus cepat. Edit memasukkan sesuatu dan tipe soal di worksheet ini saya dapatkan dari pelatihan Samisanov 19 ini di pelatihannya ya, misalkan drop down dengan choose, kemudian ada 3 pilihan atau 2 pilihan ya, kemudian nanti jawaban yang benar dikasih bintang, kemudian multiple choice, misalkan ada 3 soal, yang satu benar yes, yang 2 salah no, kemudian checkbox salah satunya dicentang ya. Kemudian join with row ini menjodohkan ya, memasangkan dengan menarik garis. Kemudian drag and drop ini bongkar pasang ya, jadi yang satu ditekan kemudian diangkat, ditempatkan di tempat lainnya. Kemudian ada listening exercise ya, dengan tulisan, speaking exercise dengan suara ya, SMP3 ya. Jadi ini dengan menambahkan suara kita, upload suara kita ke sini ya. Namun kemarin saya mencoba untuk yang model embed, untuk yang sematan, misalkan SoundCloud dan sebagainya. Mixcloud kemarin saya sudah mencoba tapi masih belum bisa ya, gagal. Kemudian yang Reborn juga masih gagal, masih belum bisa. Jadi untuk yang add MP3 ini masih upload, tidak bisa embed. Kemudian untuk yang add YouTube video ya, ini tinggal taruh link saja. Kemudian masukkan ke kotak. Kemudian yang add PowerPoint ini, add PowerPoint ini memang agak repot ya. Harus menggunakan akun OneDrive ya, dan ini pun akun OneDrive-nya yang murni live Microsoft. Kalau yang SharePoint yang misalkan kita ikut diklat sesuatu kemudian dapat akun Windows yang modelnya SharePoint, kemarin saya mencoba untuk embed-nya itu tidak bisa ya. Jadi ini harus murni yang live OneDrive. Caranya dengan ini ya, klik file share itu yang sebelah kiri ya, diklik, nanti ada share, kemudian ada klik generate, kemudian kita nanti akan mendapatkan frame seperti ini ya. Embed dalam bentuk iframe, ada 4 ukuran, kecil, sedang, besar, dan satu lagi lebih besar lagi. Kemudian ada add link, kita bisa menambahkan misalkan ada dari Wikipedia, website kita, dan sebagainya. Ini untuk rumus-rumusnya. Kemudian ada juga di sini video tutorial ya.
yang nge-link ke YouTube ini buatan dari Live Worksheet sendiri. Kita bisa dilihat di sini cara menggunakannya bagaimana ya. Misalkan ini join untuk yang join with row, menjodohkan. Ya, ini untuk puzzle dan sebagainya bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk yang di sini make interactive workbook. Make interactive workbook ini seperti raport ya. Jadi ini tentang video tutorial membuat raport ya dan sebagainya. Ini sebenarnya lebih bagus ya. Jadi sebenarnya workbook ini sebagai kumpulan dari worksheet. Kita bisa mengetahui satu kelas ada 40 siswa ya dan sebagainya, kemudian nilainya direkap dan sebagainya ya. Cuman kalau interactive workbook ini agak repot ya, karena siswa harus memiliki akun email, kemudian mendaftarkan dan sebagainya. Sementara kadang kita yang ngajar di SMP agak kesulitan ketika membuat siswa mempunyai email dan sebagainya, apalagi misalkan kita SD ya. Jadi mungkin kalau SD itu atau umumnya lah ya, ini cukup menggunakan worksheet, kemudian nanti guru merekap nilai secara manual. Nah, kemudian ini ada community ya. Community ini kumpulan ya, jadi saling curhat lah seperti ini ya. Jadi gimana sih caranya bikin seperti ini dan seperti itu ya. Ini postnya itu seluruh dunia ya. Ini dari bahasa apa nih, saya tidak begitu paham ya. Jadi community ya, mereka saling bertanya. Forum ya, jadi ini adalah forum bagaimana cara mereka bertanya, kesulitan mereka dan sebagainya. Kemudian di sini ada help di sini sebagai tanya jawab ya. Tanya jawab, misalkan kita ada kesulitan, kita mencari di sini ya. Kita mencari kesulitan di sini, nanti terjawab, oh ternyata di sini toh caranya, seperti itu ya. Kemudian di sini ada akun kita ya, worksheet yang pernah kita kerjakan, siswa kita, kemudian workbook kita ya, raport ya. Raport yang kita buat untuk anak-anak. Ini mailbox ini nanti ketika siswa mengerjakan nanti masuknya ke sini ya, ke mailbox. Kemudian ada favorite worksheet, misalkan kita bikin worksheet banyak tapi ada beberapa worksheet yang kita favoritkan karena sering digunakan untuk anak-anak ya. My follower user ini kita ketika mengikuti yang lain. Notifikasi ini ketika ada siswa sudah mengerjakan tugas dikumpulkan, nanti keluarnya di sini. Misalkan sini ada lonceng, berarti ada siswa yang sudah mengerjakan tugas yang kita berikan. My account ini mungkin kita mengganti gambar profil dan sebagainya. My subscription ini yang untuk versi premium ya. Makanya ini yang workbook ini bisa kita dapatkan yang untuk versi premium. Kalau tidak salah, kalau yang versi free hanya bisa 10. Ya, kita tidak berlama-lama, kita langsung masuk saja ke sini. Bagaimana cara kita menggunakan worksheet ini ya. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara menggunakan menjodohkan ya, drag drop dan sebagainya ya. Kita klik akun kita, kemudian worksheet, kemudian kita pilih salah satunya, misalkan ini. Nah, nanti bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Nanti kita bisa add to my workbook, ini raport ya, download file. Misalkan kita pengen ini saya pengen cetak ini di download file, kemudian ini bisa embed ya, misalkan kita taruh di website kita, kemudian nanti bentuknya nampak. Kemudian kita bisa tambah di Google Classroom, Microsoft Teams ya. Kemudian bisa juga kita share ke WhatsApp dan kita favoritkan ya. Misalkan ini soalnya bagus nih, kita favoritkan. Kemudian kita bisa juga edit ya. Kita akan coba langsung saja mempraktekkan bagaimana sih cara menggunakan Livebox ini ya untuk siswa ya. Biasanya tergantung guru. Kalau saya ini menggunakan ada covernya ya. Pelajaran akidah kelas 9 SMP semester genap bab 1 tentang takdir. Tugas Danang Suro sebagai tugas diklat Sami Sanof yang ke-19, salah satu kanal IG ya. Pada episode kesini 19 adalah tentang live worksheet. Kemudian ini live worksheet itu apa, yaitu LKPD ya, Lembaga Kerja Peserta Didik, atau yang dulu kita kenal dengan LKS. Dan saya mengambil template-nya dari sini. Dan Sami Sanof ini termasuk kanal dari IG. Kemudian saya pun di sini memberikan daftar isi ya, jadi nanti sebelum siswa mengerjakan tahu ini nanti soalnya apa saja dan sebagainya ya. Jadi misalkan data peserta didik nanti ada halaman 3, keterangannya isi dengan benar ya, karena nanti kalau datanya salah ya guru akan bingung memasukkannya, ini kok namanya beda seperti itu. Kemudian ada naskah materi ya, dalam bentuk tulisan siswa harus membaca dengan teliti pada halaman 3.
kemudian soal jawaban singkat ya paling 1-2 kata, ya maksimal 3 kata lah. Ini pada halaman 4, ini tinggal klik lalu ketik ya dengan menggunakan kemarin saya mencoba dengan menggunakan Arabic bisa ya, alhamdulillah. Kemudian soal drop down ya tinggal klik nanti jawabannya ke bawah. Ini pada halaman 4 ya. Klik, kemudian nanti ada pilihan ke bawah. Nanti kita akan praktekkan satu persatu. Kemudian soal benar salah ya, pada halaman 4 tinggal diklik saja pernyataan itu benar atau pernyataan itu salah ya. Kemudian kita bisa juga masukkan salin dia yang tadi ya, yang OneDrive ini pada halaman 5. Ini PowerPoint ini hanya bisa OneDrive, dan ingat ya, OneDrive-nya pun harus yang murni live Microsoft, tidak bisa yang SharePoint. Saya kemarin mencoba yang SharePoint tidak bisa. Kemudian yang pilihan ganda ya, ini halaman 5, cukup dengan klik saja, pilih salah satu. Dan untuk di live worksheet ini pilihan gandanya bisa lebih dari satu ya. Jadi misalkan guru memberikan ada pilihan gandanya 5, kemudian jawaban 2 itu bisa ya. Kemudian untuk ada lagi yang ke-8 ini menjawab soal dari suara ya. Jadi guru memberikan soal dengan suara, kemudian siswa menjawabnya dengan tulisan, itu juga bisa. Ini pada halaman 5 ya. Klik play, kemudian nanti suaranya terdengar, kemudian siswa menjawab yang ada di samping suara tadi. Kemudian ada video materi dari YouTube, ini mudah, tinggal diambil saja pada halaman 6. Kemudian ini soal menjodohkan ya, soal menjodohkan ini tinggal nanti tarik garis ya pada halaman ini dengan menarik garis, dan indikatornya nanti ada gambar pensil ya. Jadi ketika ada kotak kemudian ada gambar pensil, itu berarti soal menjodohkan. Kemudian ada soal bongkar pasang ya, drop halaman 6 ini dengan memindahkannya, jadi tinggal diklik, kemudian mouse-nya tetap ditekan ya, kemudian tempatkan pada pilihan kita ya. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian ada satu lembar ya, perhatikan sebelum finish pada halaman 7 ini, halaman terakhir, karena nanti takutnya nanti siswa salah, makanya kita memberikan pengumuman sebelum soal tersebut dikumpulkan ya, harus difahami sebelum. Kita akan masuk pada halaman kedua ini ya. Di halaman kedua ini nanti ada data peserta didik dan naskah materi. Nah, untuk ini data peserta didik kita bisa tulis di sini ya. Misalkan kita tulis Ahmad, atau juga bisa kita pakai hijaiyah ya. Kemudian kelas berapa, misalkan kelas 9B. Kemudian nomor absennya, misalkan nomor absen 2 ya. Kemudian ini ada naskah materi ya, kita bisa bebas lah. Tapi usahakan materi ini jangan banyak-banyak ya, naskah materi. Kenapa? Karena live worksheet ini maksimal 9 halaman ya. Jadi misalkan kita bisa ngukur untuk covernya, daftar isi bila kita perlu ya. Kemudian materi ya. Jadi materi tidak bisa banyak-banyak karena maksimal itu 8 halaman di live worksheet ini. Ini materinya kita bisa memberikan subbab ya, subbab. Dan ini pun Arabic ini masih terdetek ya, alhamdulillah. Nah, kemudian misalkan tadi ya, seperti yang saya katakan, ini kan live worksheet ini maksimal 9 halaman ya. Jadi kita bisa di sini ringkasan saja, kemudian di akhir naskah materi ini kita bisa berikan keterangan selengkapnya. Bisa baca ya naskah lengkapnya ini melalui link berikut. Misalkan di sini kita akan buka. Nah, seperti ini ya. Jadi mengambilnya dari sini. Tadi yang ini kan yang versi lengkap ya, ini kan panjang nih. Nah, seperti itu. Ini panjang, ini yang versi lengkap. Makanya tadi yang seperti saya katakan di live worksheet ini tidak bisa panjang-panjang untuk yang naskah materi. Kenapa? Karena hanya 9 halaman. Kita klik untuk lebih lengkapnya di sini ya. Kita bisa bebas lah mengambil dari website mana saja, Wikipedia dan sebagainya. Kemudian pada bagian selanjutnya di halaman 4 ini ya, soal jawaban singkat, drop down, dan benar salah. Ya, ini kita kalau ini halaman pertama ini menulis biodata ya, kemudian naskah materi dibaca ya. Kemudian kita sudah mulai masuk soal ini, halaman keempat ini, soal jawaban singkat, drop down, dan benar salah. Ya, kita misalkan nomor 1 ini, kodo dan kodar ini apa? Nah, kita akan jawab, coba. Bisa tergantung ya, nanti siswa tanya guru atau guru memberikan arahan dulu. Ini nanti jawabannya pakai alfabet atau hijaiyah ya. Kalau ini kan pakai Arabic ya. Kita akan tulis di sini. Ya, ini pakai Arabic. Kemudian untuk soal drop down ya, waktu minu bil qadari titik-titik wa syarih. Soal drop down ini kita klik di sini ya, di kotaknya. Nah, ghairihi, khairihi, atau soirihi. Kita akan klik di sini. Nah, ini jawabannya
ya. Kemudian soal nomor 3, soal benar salah ya. Dengan mengklik nanti kita pilihannya apakah statement ini benar atau statement ini salah ya. Di antara manfaat beriman kepada takdir adalah menghilangkan berbagai penyakit sosial. Kita bisa klik saja di sini. Nah, ada tulisan centang seperti itu ya. Kemudian pada halaman yang kelima ini adalah bagian untuk salindia, pilihan ganda, dan soal dalam bentuk suara ya. Seperti yang tadi saya katakan, untuk yang soal untuk yang materi naskah salindia ini memang agak repot ya, hanya ada satu pilihan yang diberikan oleh Voxit, yaitu OneDrive, dan OneDrive-nya ini pun dengan catatan harus yang live Microsoft ya. Kalau yang bentuknya SharePoint tidak bisa ya. Terima kasih kepada tutor ya, saya meminjam salindia ini agar bisa nanti siswa paham, oh ternyata bisa toh buat salindia ya. Nanti kita bisa lihat isinya seperti ini. Nah, ini jadi nanti siswa bisa ngelihat apa namanya salindianya seperti itu ya. Untuk materi ini di salindia ada nih, nanti dari salindia ini kita bisa menjawab. Nah, misalkan ini soal nomor 4 pilihan ganda ya, seperti biasalah. Kita bisa milih ya, iman kepada takdir adalah rukun iman yang seperti itu ya. Ini jawabannya yang kuning seperti itu ya. Ini misalkan 2 1 aja. Nah, seperti itu ya, jawabannya yang kuning. Kemudian soal nomor 5 ini untuk yang soal suara ya. Jadi guru memberikan soal dalam bentuk suara, kemudian nanti siswa menjawabnya di sini. Kita akan coba dengarkan. Lengkapi hadis berikut. I'malu fakullun muyassarun lima titik-titik lahu. Nah, 5 titik-titik lahu. Kita akan tulis. Ini menggunakan Arabik ya. Kemudian soal nomor 6 ini juga suara ya. Namun suaranya dari live worksheet itu sendiri, dan ini bagus ya untuk mereka-mereka yang belajar mengajarkan bahasa Inggris, mengajarkan bahasa Arab dan sebagainya. Tinggal tulis di sini ya. Kalau ini kan upload, kalau ini dalam bentuk upload. Kalau yang ini nanti kita mengetik, nanti ketika kita itu dibacakan oleh worksheet. Kita akan coba. Muslim. Nah, kita akan tulis di sini. Nah, seperti bukan, menggunakan alfabet yang ini. Oke. Kemudian kita masuk ke halaman yang keberapa ini? Halaman yang ke-6 ya. Halaman yang ke-6 bagian video soal menjodohkan dan bongkar pasang ya. Kalau untuk memasukkan video materi ini cukup mudah ya. Tinggal kita masukkan YouTube saja ya. Tinggal kita masukkan YouTube, bisa di bagian bawah ya. Share, kemudian bisa di sininya, di YouTube-nya, kemudian copy di sini ya. Tapi sebelumnya dibuat kotakan terlebih dahulu seperti itu ya. Jadi untuk YouTube itu relatif mudah. Kemudian soal nomor 7 dan 8 ya, menjodohkan. Dan ingat, kalau menjodohkan itu minimal 2 ya, tidak bisa 1. Kalau 1 ya otomatis terjawab ya. Ini saya mencontohkan 2 ya. Dan seperti yang tadi saya katakan, untuk yang soal menjodohkan ini, join with arrow, itu indikatornya dengan pensil. Nah, seperti ini ya. Nah, tuh ya kan. Dengan pensil ya. Jadi kalau ada pensilnya seperti ini sudah benar ya. Yugoyiro ini artinya apa? Mengubah. Kemudian Muyasarun ini artinya apa ya, dimudahkan. Nah, seperti itu ya. Jadi indikatornya pensil. Nah, ketika ada pensil ini berarti dia adalah soal menjodohkan ya, join with row. Kemudian ada soal yang terakhir ya, soal bongkar pasang nomor 9 10 ya. Soal bongkar pasang ini kita tinggal klik tahan ya, tahan mouse-nya, kemudian letakkan pada jawaban kita ya. Lawan fakta mithla uhudin dhahaban fi. Nah, sini tinggal klik mouse-nya, tahan, kemudian isi di sini ya. Bisa pilihlah maqabilahullahu minka hatta ya, nomor 10 terakhir, tinggal klik di sini ya. Tu'minu bil qadari. Ini sudah selesai ya. Kita periksa lagi. Di sini nama, kelas, absen sudah, kemudian nomor 1 sudah, jawaban singkat, nomor 2 drop down sudah, kemudian nomor 3 benar salah sudah, kemudian nomor 4 pilihan ganda sudah, kemudian nomor 5 sudah, nomor 6 sudah, nomor 7 8 sudah, nomor 9 10 sudah. Sudah semua ya. Kita ini masuk ke bagian terakhir. Harap diperhatikan karena nanti yang kita kirimkan adalah tugas kita. Makanya nama email itu harus benar ya. Kita akan baca untuk bagian terakhir ya, harap diperhatikan. Sebelum mengirim soal ini dengan klik finish, harap diperhatikan beberapa berikut. Klik finish ini yang ini. Ya, di sini ada klik finishnya. 1 ya, tulis email guru kalian ya di buku atau laptop atau media lainnya ya. Jadi jangan dihafal. Kenapa sih takut lupa? Karena email itu
walaupun kurang satu huruf tidak bisa terkirim ya. Makanya email ini nanti diketik ya, ditulis lah, misalkan ini Zurnil, kita misalkan tulis di sini aja lah ya, zurnil@gmail.com ya, tulis di sini di address bar ya, di sini kita tulis di sini emailnya ini ya. Kemudian setelah kalian tulis di email, lalu klik finish ya, ini klik finish ya, isikan data kalian dengan tepat. Nah ini ya, makanya ketika klik finish ini tidak bisa balik lagi ke sini. Makanya tadi yang nomor 2 ini ya, tulis di sini, misalkan di sini ya, di address bar. Kemudian tulis emailnya, setelah kalian tulis klik finish ya, isikan data dengan lengkap ya. Kesalahan isi data akan merugikan kalian. Ya karena misalkan tadi emailnya salah ya tidak terkirim ya. Nilai bisa langsung muncul di bagian pojok atas di sini ya, nanti nilainya itu akan keluar di sini ketika kita klik finish. Kemudian ya, nilai bisa langsung di pojok kiri atas ya tadi. Jika ada kendala bisa menghubungi nomor guru pengampu ya, misalkan ini. Ya, tetap semangat, kita akan coba kirim. Bismillah. Ini bisa kita mengecek jawaban saya apa. Nah, ini email ya, nanti biar guru ngerekapnya mudah. Makanya kita kirim email ya. Ketik nama kalian ya, misalkan tadi. للأسف الشديد خسرت كل ما أملك في التجارة. الحمد لله على كل حال. Sini klik misalkan tadi ya, Ahmad, kemudian grup level karena tadi kelas 9 ya, dan dia tadi kan Ahmad kelas 9B ya. Kemudian school subject ini pelajaran akidah. Kemudian enter your email teacher or Kidiko. Ini misalkan yang tadi ya, di sini. Tinggal di copy paste ya. Klik di sini, kemudian kirim send. Bismillah. Nah, jawabanmu telah dikirimkan kepada gurumu. Selamat, kita akan coba lihat nilainya berapa ya. Nah, 10. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Terima kasih telah memperhatikan video kali ini, dan video ini sebagai tutorial saya untuk murid-murid saya yang akan mengerjakan. Jadi misalkan mereka bertanya, Pak Guru, ini caranya bagaimana sih? Ya, silakan lihat tutorial ini. Dan video ini juga saya buat untuk sebagai tugas saya ketika mengikuti diklat sampai 19 tentang live worksheet. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.